katsiran thayyiban mubarakan fi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yaitu tentang 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Orang kejahatan dilindungi. Nah, ini yang menjadi bahasan pada bahasan kitab Tauhid pada malam ini. Yang kemarin juga sudah dibahas. Kita akan bahas dulu siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Imam Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Sahabat. Ya, sahabat. Abul Hasan atau bapaknya Hasan ini adalah sebutan apa itu? Kunyah, ya betul, kunyah. Kunyahnya itu adalah Abul Hasan ya. Karena salah satu anaknya yaitu adalah Hasan ya. Al-Hashimi berasal dari keturunan Hashim ya, anak paman atau sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah suami dari Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi, salah satu di antara sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Jadi beliau juga adalah as-sabiqunal awwalun. Dan juga beliau pernah mengikuti perang Badar ya, dan Bai'atur Ridwan. Jadi ini dua keutamaan ya. Jadi salah satunya yaitu adalah sahabat di perang Badar, artinya pernah menjumpai, pernah ikut serta dalam perang Badar ya. Dan juga pernah dibaiat oleh Nabi, yaitu Bai'atur Ridwan. Seorang dari 10 orang sahabat yang dipersaksikan masuk surga, itu ada 10 ya. Itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga adalah khalifah yang keempat. Nah, bagaimana beliau meninggalnya? Beliau meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljim, seorang Khawarij. Ibnu Muljim, seorang Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saat itu. Gerombolan yang mengkafirkan kaum muslimin, Khawarij itu. Kafir
kaum muslimin. disebabkan dosa besar Oh, ya jelas. selain syirik dan kekufuran. Jadi kalau dia Orang-orang bikin dosa besar gitu ya, dosa besar apa aja misalnya zina, mencuri, langsung kafir gitu kata Khawarij. Jadi langsung gitu kalau Khawarij. Nah itu kesalahan dari Khawarij ya, yang menyebabkan mereka Khawarij. jauh daripada syariat sebenarnya. Orang-orang yang beriman, orang Ya. Islam malah dikawinkan. Ya, Dan sahabat Ali ini meninggal di bulan Ramadan. Meninggalnya di bulan Ramadan. Ini hanya bertepatan saja ya, tidak maksudnya kalau meninggal di bulan Ramadan nanti istimewa atau bagaimana. Hanya bertepatan saja meninggalnya di bulan Ramadan. Karena nggak ada hadisnya meninggal di bulan Ramadan nanti demikian gitu. Saya belum menemukan keterangannya gitu. Dan itu juga bukan keistimewaan gitu ya. Hanya bertepatan di bulan Ramadan meninggalnya di tahun 40 Hijriah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat. Tentunya bagaimana sosok kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu sangat luar biasa ya. Yang patut bagaimana di usia mudanya itu ya, bahkan beliau itu ketika sakit mata gitu ya, ketika sakit mata beliau kemudian diludahi oleh Nabi ya, dan sembuh gitu, sembuh kemudian memimpin perang gitu. Tapi bukan kita meniru ya gitu ya, diludahi oleh kiai misalnya, diludahi oleh kiai gitu, dijamin sembuh, nggak ada itu mah. Terus perang hebat. Selain sosok pemimpinnya, beliau juga sosok penghafal Al-Quran juga. Budaya mandi. Ya. Dan beliau masuk Islam yang pertama-tama itu ketika As-Sabiqun al-Awwalun, beliau itu adalah yang paling muda ya. Beliau yang paling muda. Jadi cepat gitu ya menerima agama Islam. Nah itu segelintir dari biodata belum kita ya, Ali bin Abi Thalib ya, harus kita kenal ya. Jangan kita hanya mengenal orang-orang yang terkenal, padahal para sahabat tidak dikenal. Sayang sekali gitu ya. Padahal inilah bagaimana intinya Islam itu, ketika kita menaati Allah dan Rasulnya, kan jalannya juga melalui para sahabat. Karena itu kalau dia misalnya mengaku Quran dan Sunnah, seharusnya juga dia mengikuti jalan para sahabat. Diludahi sembuh. Nah kemudian kita bisa ambil juga faedah dari hadis ini ya. Tadi yang pertama adalah tentang faedah atau fadilah sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua tentang seorang yang dilaknat, artinya ia dijauhkan atau diusir dari rahmat Allah, sebagaimana iblis gitu ya.
Iblis itu kan dilaknat. Iblis dilaknat karena kesombongannya juga. Tidak mau bersujud kepada Adam. Yang tadinya dia adalah makhluk yang paling soleh, tapi karena dia tidak mau sujud kepada Adam, Ya. dia jadi terlaknat. Inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Itu ayatnya. Itu diulang-ulang ya di dalam surah Al-Hijr, surah Shad, juga Al-A'raf juga ada. Nah, apa itu yang dilaknatnya? Yaitu semua perbuatan baik berupa ucapan maupun perbuatan anggota badan jika pelakunya diancam dengan laknat, yaitu baik dari firman Allah maupun dari sabda Nabi ya, maka perbuatan itu adalah mungkar atau buruk dan haram untuk dikerjakan. Artinya keempat kondisi ini ya, atau keempat orang yang dilaknat ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Yang ketiga, di antara perbuatan dosa besar dan termasuk durhaka kepada orang tua adalah melaknat dan mencaci orang tuanya baik secara langsung ya, maupun secara tidak langsung. Bisa jadi mencaci atau misalnya menggunjingkan gitu kan. Itu juga termasuk sebenarnya. Seperti seorang melaknat dan mencaci bapak atau ibu orang lain, itu juga termasuk ya, mencaci bapak atau ibu orang lain gitu. Mengejek namanya gitu, namanya demikian gitu ya. Ini yang suka kadang-kadang anak kecil gitu ya, herai, tapi sebenarnya salah itu juga ya. Herai pakai nama orang tua gitu, orang tua orang lain gitu ya. Salah itu juga. Nah, ini adalah dosa besar sebenarnya apabila dia sudah dewasa ya, sampai dia terus-menerus melakukannya gitu. Maka kemudian orang itu membalas laknat juga dan mencaci bapak atau ibunya gitu. Maka itu dosa yang besar ya terhadap orang tua. Apalagi kan dosa terhadap orang tua itu kan dosa besar kedua setelah dosa syirik ya. Waliyahzubillah. Dan di dalam Al-Quran itu taat kepada orang tua atau berbakti pada orang tua ya, berbuat baik pada orang tua diletakkan setelah dia beribadah kepada Allah. Setelah dia bertauhid kepada Allah, dia harus berbakti pada orang tua. Karena itu ketika orang tua menyuruh pada kesolihan, pada kebaikan, maka tentunya itu akan berimbas pada sang anak juga ya. Yang tentunya ketika orang tua itu murka ya, itu murkanya Allah ya. Ketika perintahnya yaitu amal yang soleh tidak ditaati. Nah, kemudian juga ada dua faedah lain. Yang keempat, Allah melaknat seseorang yang menolong, melindungi dan menyelamatkan pelaku tindak kriminalitas atau kejahatan. Untuk misalnya diadili, dikenai kisos dan ditegakkan hukum atasnya. Makna yang kedua, bisa juga dikatakan Allah melaknat seorang yang ridho dengan bid'ah. Nah, itu juga termasuk ya, mendukung, memberikan konsumsi dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk ketika amalan bid'ah itu didukung olehnya gitu. Ikut-ikutan saja sudah termasuk ya, apalagi melakukannya.
itu dilaknat oleh Allah. Atau membenarkan pelakunya dan tidak mengingkari, bahkan melindunginya. Jadi ini bisa dua pengertian. Pertama bisa terhadap perilaku kriminalitas ya, tentunya seharusnya ditindak dengan benar gitu ya, namun dia melindunginya gitu, itu dilakukan oleh Allah. Yang kedua juga terhadap pelaku bid'ah ya, yang juga dia mendukungnya. Yang kelima, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan mengambil satu jengkal tanah ya, jadi dia misalnya bikin garis saja yang tidak dengan tanah miliknya gitu ya. Nah ini juga termasuk ya, walaupun hanya bikin sebuah garis ya. Maka kelak pada hari kiamat akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Ya, ini ancaman atau azab yang kelak akan dirasakan. Karenanya disebut orang yang terlaknat ini tentunya sebagai naziran, peringatan bagi kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Ada sahabat yang namanya Huzaifah al-Yaman. Beliau itu menanyakan kepada Nabi di saat kalau sahabat yang lain menanyakan tentang kebaikan, beliau menanyakan tentang perkara-perkara yang buruk. Tapi perkara-perkara yang buruk ini bukan berarti beliau untuk memperbuatnya ya, melakukannya, tapi perkara ini diketahui untuk menghindarinya gitu. Maka tentunya sebagai peringatan buat kita dan juga tentu dengan ilmu yang kita dapat, semoga tentunya menguatkan keimanan kita agar tentu lebih banyak beramal solih. Karena orang yang lebih banyak beramal solih, dia tidak akan terpikirkan perilaku-perilaku yang mungkar, apalagi yang disebutkan sebagaimana dalam hadis barusan. Nah itu yang bisa dibahas. Insyaallah besok kita lanjut kembali tentang kisah Nabi Isa Kuda ya. Oh ya, berarti besok itu tentang pembangunan Baitul Atiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.